90% uang yang kita simpan itu digandakan, ya. Kalau digital itu ya, kertasnya itu tidak ada. Kalau kita mau tarik nih uang kita contoh ya, semua orang di dunia coba, atau si Indonesia aja, tarik seluruh uangnya, silakan tarik, menjadikanlah yang digital itu menjadi cash, maka tidak akan ada. Karena yang beredar itu bukan hanya uang kertas, yang beredar itu adalah uang digital juga. Kalau kita melakukan transaksi secara digital itu tidak masalah. Makanya ada wacana, berarti sudah tidak ada lagi uang cash, uang kertas, uang koin, semuanya digital, ya. Nomor seri, dikasih nomor seri, gitu, supaya nanti tidak ada masalah mungkin ya, ketika diganda-gandakan, gitu ya. Allah, limbangan, ayo, alhamdulillah terus dugi di limbangannya, ya limbangan ya. Jam 10 lebih 10 ya. Lebih 10. Alun-alun Limbangan. Oke. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih sudah mau support, nonton, mampir ya ke channel yang ala kadarnya ini, yang tidak ada gimmick atau clickbait. Saya kagak kasih thumbnail lah, hanya judul saja, deskripsi udah lah. Karena channel ini sudah algoritmanya sudah diacak-acak sama YouTube ya. Ya udah biarin aja lah. Jadi ya kita itu sebagai hambanya, si hamba penyembah YouTube. Jadi bagaimana Tuhannya, kita itu tidak bisa protes, ya. Ketika dihapus channel, di banner atau apa, kita nggak bisa protes, banding tai lah. Gitu ya. Udah we, jalani saja dunianya. Udah, kalau ada apa-apa bikin lagi channel baru. Nah, cari platform lain ya, banyak. Makanya saya juga sekarang sudah, yang tadinya enggak TikTok itu, tapi sekarang saya sudah mulai merintis di TikTok juga ya. Coba lihat nanti kan, tapi karena TikTok juga sih banyak yang aneh-aneh katanya. Tidak tahu-tahu di banner ya, sama aja sebenarnya sih semua juga ya platform. Kalau bukan kita yang punya, jadi itu sepihak ya sebenarnya. Sepihak ketika kita nebeng, kita kan gratisan, nggak bayar, nggak apa ya. Meskipun secara ininya platform mereka menjadi terkenal ya, itu oleh sebenarnya oleh kita sebagai konsumennya ya, yang menjadi konten kreatornya ataupun yang jadi penontonnya. Kalau nggak ada konten kreator, itu nggak bakal ada yang nonton ya, gitu. Kayaknya ini YouTube sudah mulai ngefilter ya,
karena sudah banyak sekali mungkin konten kreator, jadi mereka yang pertahankan yang layak dipertahankan gitu. Kalau yang ya kayak gitu-gitu mah berenang udah lah, lepas algoritmanya dikacaukan gitu ya. Mau kita sebagus apapun buat konten ya, kalau algoritmanya kacau udah nggak direkomendasikan sama YouTube, udah kita capek saja ya, bukan dari kreasi kita yang kurang atau apa ya. Itu kalau algoritmanya udah di blacklist, kita kena blacklist nih, udah. Oke lah, kembalikan saja semuanya kepada Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah sob, tawakal saja apapun di dunia ya, apapun itu kita kehilangan, kita kembalikan ke Allah ya, karena ketika ada musibah itu berdoa saja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ahzirni fil musibati wa khluqli khairan minha, amin ya rabbal alamin. Ya, kembalikan kepada Allah karena itu semuanya milik Allah ya. Kita cuma dikasih kesempatan untuk menggunakan apa yang Allah kasih. Kalau Allah ambil lagi ya berarti kita kurang bersyukur gitu. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Tuh, itu kalau musibah itu ketika kita kehilangan apa itu ada azab dari Allah ya. Karena apa? Karena kita tidak bersyukur dengan yang sudah Allah kasih. Bukannya modal itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah, ini malah tidak dimanfaatkan ya, malah dijadikan jauh dari Allah, kufur kepada Allah ya, malah jadi kufur. Ketika Allah kasih HP, wah malah jadi poho sholat, poho berjamaah ya, dan sudah biasa tidak merasa dosa. Itu yang paling bahaya ya. Ketika Allah kasih buat modal di dunia, ya jadi jangan salahkan ketika Allah ambil kembali. Kasih musibah, nikmatnya Allah kembali ambil, gitu ya, baru kita sadar. Yaitu cara satu-satunya supaya kita sadar, supaya kembali mengingat kepada Allah. Kalau tidak dikasih musibah akan terlena terus ya, terlena enak ya, merasa apa yang dia dapatkan itu teh hasil kerja kerasnya, tidak ada campur tangan dari Allah gitu. Makanya Allah kasih musibah, karena biasanya ketika datang musibah itu suka mendekat kepada Allah. Baru ketika sakit, ketika apa kena musibah, berdoa, curignya ya Allah. Gitunya. Nah, justru itu. Kalau kalian kebiasaan nih, kalau kalian kebiasaannya seperti itu, ketika ada musibah, kalau baru kalian ingat kepada Allah, ya. Kita ingat kepada Allah, Allah pasti bakal terus kayak gitu. Ya. Wah, ini udah mulai lupa nih sama Allah, Allah kasih musibah gitu. Kalau kalian seperti itu, tapi kalau kalian mendawamkan dekat kepada Allah itu kapanpun, dimanapun, tidak ketika datang musibah pun, insya Allah ya
akan tetap bahagia. Allah tidak kasih musibah karena kita istiqomah, gitu, istiqomah. Meskipun tidak dalam musibah, kita tetap ingat kepada Allah, dekat kepada Allah, gitu ya. Jadi dibiasakan dekat kepada Allah supaya terhindar dari musibah Allah, gitu ya. Bersyukur, beribadah, dan lain sebagainya ya. Bertakwa kepada Allah, insya Allah mau menanggung musibah. Ketika musibah datang pun itu adalah ujian, gitu ya. Ya kan kalau kita sudah melakukan ini itu tingkat ujiannya itu kan beda lagi. Kita mau nggak lulus nih menjadi hamba Allah yang Allah berikan surga di akhirat nanti, mau tidak? Ya kalau mau harus mengikuti ujian tahap selanjutnya, gitu. Ketika kita sudah istiqomah nih, sudah mulai beribadah, melaksanakan sunnah-sunnah dan lain sebagainya, Allah kasih uji lagi. Apakah kita bakal goyah nggak, gitu ya, ketika Allah kasih ujian, gitu. Kalau kita tetap sabar, ya, menerima ujian, insya Allah, ya, Allah kasih hadiah yang luar biasa, insya Allah. Oke, ini kita sudah di Pasar Bandrek ya. Ya, beginilah suasana pasar ya, macet. Lalu lalang karena ada persimpangan. Di sini itu ada persimpangan pertigaan sebenarnya. Kalau pasarnya itu tidak terlalu ramai, tapi karena ada yang menyeberang ke arah Cibatu atau yang dari Cibatu mau menyeberang ke arah Tasik, ke arah Malangbong, itu kan otomatis menghentikan kendaraan yang lalu lalang. Kalau volumenya banyak ya terjadi kemacetan. Seperti itu. Oke semuanya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kita sebentar lagi sampai ya. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsira. Sudah menemani ya, mampir, mengisi waktu luangnya dengan menonton apa ini tuh ya, perjalanan. Karena kadang perjalanan itu suka berbeda-beda ya, yang ditemukan momen-momennya itu ya, suka sedikit berbeda lah, meskipun rutenya tetap sama ya. Selain untuk dokumentasi ya, ini juga mudah-mudahan jadi entertainment juga, hiburan untuk kalian yang sedang dalam waktu luang atau yang sengaja ingin nonton saya. Seperti istri saya itu penonton setia ya, harusnya dikasih hadiah giveaway itu. Istri saya itu paling setia, istri saya itu nonton Cecep Rider ini, bahkan suka ketawa-ketawa sendiri gitu ya lihat tayangan ini ya. Atukeun teu bisa ngahibur batur, bisa ngahibur pemajikan sorangan atunya. Ya karena mungkin dengan adanya video ini juga istri saya bisa melihat bagaimana saya di perjalanan, seperti itu. Sedikitnya menghilangkan kekhawatiran gitu ya. Oke, intinya mudah-mudahan bermanfaat lah semua setiap tayangan yang ditayangkan di perjalanan, setiap perjalanan saya itu, karena ya itulah ya, gajah juga mati meninggalkan gading ya. Nanti ketika saya mati harus ada karya yang ditinggalkan, apapun itu pesan-pesan yang saya sampaikan dalam beberapa di video-video itu.
Mudahan bermanfaat dan mohon maaf juga apabila banyak kesalahan ya, kekurangan dan lain sebagainya. Kita terbuka diskusi dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada sesuatu yang ditanyakan, komentar dibuka selalu. Mau request atau apa? Kalau dulu ada yang request ya, tolong dong ke Bung Pulang. Aduh, ya sebenarnya mau nih saya tuh ke Bung Pulang. Nantilah kapan Aina liburan ya. Saya mau nyoba nih sama istri lah ke Bung Pulang, uang dananya tuh deh saya teh dananya ya saya mah ada kumaha tanya kepala sekolah teh kabejakeunana we hungkul gitu, bejakeunana nya alhamdulillah lah cukup gitu ya, tidak mau ngaleleungit alhamdulillah cukup gitu. Karena kadang ketika saya punya rezeki itu lebih banyak berpikir tentang hari ini gitu ya. Mumpung ayah